berada di bawah air terjun dengan suara yang menggema, saudara. Tapi di tempat ini adalah suasananya ada salju. Salam sahabat setia Tuhan, jumpa lagi bersama saya dalam renungan kali ini dari tempat ini. Saya ingin menyampaikan tentang loneliness atau kesendirian. Saudaraku yang terkasih, kalau kita sedang mengamati keadaan dunia sekarang ini yang semakin lama semakin penuh, sehingga membuat kita kadang sulit untuk mencari tempat yang kosong. Hampir di setiap sisi kita bertemu dengan orang lain dengan berbagai corak dan ragam masing-masing. Mungkin kita punya keluarga besar, punya banyak teman, tinggal di lingkungan padat, namun ada saat-saat kita merasa kesepian dalam kesendirian. Bukan hanya ketika mengalami masalah dalam kehidupan kita, tapi rasa kesepian ini bisa muncul bahkan di saat kita sedang tidak mengalami masalah apapun. Rasa kesepian itu bisa begitu menyakitkan. Sepertinya tidak ada yang peduli pada kita, tidak ada yang menyayangi kita. Saya dulu pernah mengalami hal ini. Ada rasa kesepian, seperti ada yang kurang, seperti ada yang kosong dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih, sebagai manusia akan ada saatnya di mana kita merasa sendiri, perasaan kesepian menghampiri, dan kita mulai merasa kosong. Apakah itu engkau saat ini? Jangan merasa minder kalau engkau mengalami hal ini. Kisah ini mengingatkan kita tentang Daud yang pernah mengalami loneliness. Sepertinya tidak ada yang peduli akan hidup Daud. Bahkan dia berpikir Tuhan pun meninggalkannya. Mazmur pasal 22 ayat 1-2 ayat 7 dan 8 berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat yang ketiga, Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Ayat ke-8, semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ayat ke-9, ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia yang berkenan kepadanya? Saudaraku yang terkasih, pada saat-saat tertentu atau akibat hal-hal tertentu, kita bisa mengalami kesepian, kesendirian, tetapi saya mau katakan, ketika hal ini menyerang engkau, ingatlah akan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Benahi diri kita, bisa merasakan penyertaannya, dan isi hati kita selalu dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak akan merasakan sendiri dan kesepian. Ketika Daud sedang mengalami keterpurukan, orang-orang mengolok-olok dia, mencibirnya, meninggalkannya. Yang dia lakukan oleh Daud adalah datang berserah kepada Tuhan. Daud percaya ketika dia menaruh dan mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa, maka dia akan mendapatkan pembelaan dan penyertaan Tuhan dari orang-orang yang mau menjatuhkannya.
Ketika saudara pun sedang mengalami pengalaman yang sama dengan Daud, diolok orang, dihina orang, bahkan dijatuhkan orang, ambil suatu tindakan berserah ke dalam tangan Tuhan. Di saat engkau berserah pada Tuhan, maka Tuhan yang membela saudara dan memberi kekuatan melewati masalah yang dihadapi. Dalam kisah misi Yesus bagi dunia ini, Yesus pun pernah mengalami hinaan dan ditinggalkan. Murid-murid meninggalkan Yesus. Bahkan orang-orang yang dekat dengan Yesus meninggalkannya di saat menjelang kematiannya. Ini adalah salah satu bagian sedih dari peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Saat jelang kematiannya di kayu salib, Yesus berseru, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dalam Markus pasal 15 ayat 34. Hal yang paling menyedihkan dalam hidup manusia adalah saat ditinggalkan. Sedih, sepi, menyayat hati. Inilah yang dirasakan Tuhan Yesus. Bukan hanya Bapa, namun murid-muridnya yang selama ini selalu bersama-sama pun meninggalkannya. Kemana Petrus? Di mana Yohanes? Di mana Yakobus? Apakah mereka bersembunyi karena takut? Mungkin saja. Namun di tengah kesepian itu, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus datang. Mereka berdua selama ini hanya mengikut dari jauh. Namun saat orang-orang dekat menjauh, maka orang-orang yang jauh inilah yang datang mendekat. Mereka mengurus segala sesuatu yang seharusnya diurus oleh orang-orang dekat. Saudaraku yang terkasih, kita belajar tentang perasaan yang kesepian, merasa sendiri, merasa ditinggalkan. Ada banyak orang yang mengalami kesepian dan kesendirian ini. Bahkan mungkin saudara sendiri sedang mengalaminya saat ini. Percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara seorang diri. Janji penyertaan Tuhan selalu berlaku bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Setiap detik dalam hidup saudara selalu ada dalam pengawasan Tuhan. Apapun masalah yang engkau hadapi saat ini, percayalah tangan kuasa Tuhan tidak kurang panjang untuk melepaskan engkau dari masalah. Dan Dia selalu ada menyertai kita sampai akhir. Dengan mengetahui janji-janji Tuhan ini, kita pun akan sadar bahwa kita tidak akan pernah dibiarkannya sendiri. Karena Dia adalah Allah yang peduli dan penuh kasih setia sampai selama-lamanya. Haleluya! Tuhan beserta kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita.